manusia juga makin berada dalam sejarah, bukan makin mengerti, tetapi justru kelihatan makin tidak mengerti. Ya. Nah, demikian anak-anak. Anak-anak lahir ke dunia ini, mereka juga tidak mengerti. Ya, emosi seperti apa sebetulnya yang cocok, emosi seperti apa yang sebetulnya tepat, emosi seperti apa yang berjalan sesuai dengan moralitas yang baik, tidak tahu baik. Maka kadang mereka membantah orang tua, mereka marah dengan orang tuanya, dan justru dikasih tahu atau justru ini sesuatu yang berbahaya, mereka bukannya berterima kasih, mereka bukannya happy, mereka bukannya akhirnya tunduk, bukan, mereka malah makin marah. Nah, ini terjadi pembentukan. Nah, di mana ini dua stage ini adalah dua stage yang sangat-sangat penting sekali bagi orang tua untuk membukukan, mendokumentasi sifat-sifat anak itu seperti apa. Ya, reaksi-reaksi mereka itu sebetulnya seperti apa. Kalau kita itu teliti, kita akan menemukan pattern. Ya, itu kita akan lihat, oh anakku yang pertama gini, anakku yang kedua kok gini ya, lain. Ya, nanti yang kalau punya anak yang ketiga kok juga lain ya. Ada miripnya sih sama yang pertama, tetapi ternyata beda. Ya, itu semua terjadi ya di dalam kombinasi kompleksitas antara temperamen diri dengan hal-hal yang terjadi di sekelilingnya. Ya, stimulus-stimulus apa yang terjadi kepada dirinya dan dia mereaksikan seperti apa pas dia berada pada mood seperti apa. Lalu setelah itu ditimpali oleh respon dari sekelilingnya seperti apa, itu akhirnya membentuk dia. Maka tidak ada satu orang pun sebetulnya yang memiliki satu temperamen atau suatu reaksi terhadap suatu hal yang sama. Akhirnya jadi berbeda-beda. Ya. Kalaupun dia bereaksi dengan emosi yang sama terhadap sesuatu hal yang kejadiannya itu sama, ya, dua anak gitu ya, bereaksi sama, itu nanti tetap mengalami suatu perbedaan. Kenapa? Karena anak itu sendiri tergantung bagaimana dia nanti diberikan satu reaksi balik atau feedback balik dari orang tuanya dan bagaimana dia menangkapnya, itu nanti menjadi suatu kombinasi yang berbeda. Ya. Nah, sampai di sini kita pasti mengalami suatu kesulitan yang luar biasa kalau kita tracing satu persatu bulat nanti. Ya, sangat-sangat rumit. Dan tidak ada satu orang pun yang bisa membukukan ini secara detail dan lengkap. Karena juga yang kedua adalah anak itu berubah. Dia akan mengalami perubahan. Dan ini berkaitan dengan yang namanya adaptasi. Ya, di dalam prinsip adaptasi, nggak tahu saya pernah bahas nggak ya, prinsip adaptasi itu ada dua hal yang namanya, satu itu akomodasi, yang satunya adalah asimilasi. Ya, yang akomodasi itu adalah kita yang berubah, ya, jadi diri yang berubah. Tentang asimilasi, dia akan merubah orang lain. Ya, ini menjadi suatu kombinasi yang jauh lebih kompleks lagi. Oke, nah ini saya perlu tunjukkan ini supaya kita mengerti tingkat kompleksitasnya dan apa yang dialami oleh anak itu juga sesuatu yang tidak gampang. Ya, orang tua yang bagaimana dia bereaksi seperti apa itu akan membentuk anak secara berbeda dengan orang tua yang memiliki temperamen yang berbeda, anak yang bertemperamen yang berbeda, situasi yang berbeda dan seterusnya. Ya, oke. Terus saya akan lanjut ke berikutnya. Ini cuma contoh-contoh aja, contoh-contoh hal apa yang bisa dilatihkan untuk anak-anak di dalam level afektif ini. Ya. Oke, stage ketiga itu valuing. Nah, di sini kita barusan masuk kepada level yang kedua. Ya, ada 3 stages. Stage yang ketiga ini adalah stage yang disebut sebagai value. Jadi anak-anak mulai masuk di dalam tingkat emosi yang namanya memberikan nilai terhadap semua hal. Ya, valuing apapun, entah valuing self atau valuing others. Others itu bisa the siblings, bisa the parents, ya, bisa mainan dia, ya, bisa benda-benda yang ada di rumah, atau bisa orang yang masuk dalam kategori strangers atau mereka yang bukan family. Ya, dan juga nanti ujung-ujungnya adalah kepada Tuhan. Jadi bagaimana anak-anak itu juga memberikan value kepada Tuhan dan seterusnya. Kenapa valuing ini penting? Karena valuing ini nanti yang menentukan
ya, atau memberikan satu drive yang besar sekali kepada seseorang manusia menginvestasikan emosinya di mana. Jadi ini ada satu stage ya yang sangat-sangat krusial, yang very very critical. Nah, ketika orang tua mengalami reaksi dari anak ya di stage yang kedua, ya, setelah mereka menerima fenomena stage yang pertama, maka stage yang ketiga ini adalah titik yang sangat-sangat krusial untuk orang tua menanamkan sistem value. Ya, karena ini nantinya yang akan menentukan emosi anak itu akan diinvestasikan di mana secara konsisten. Ya, valuing. Jadi mesti diajarkan sistem value. Ini kalau bicara filsafat itu masuk di dalam aksiologi. Ya, dari sistem memberikan nilai. Ini ruwet sekali pembicaraannya, cukup panjang. Kita nggak mungkin bahas di sesi kita ini. Cuman valuing, ingat baik-baik bahwa kalau kita memberikan nilai kepada anak kita, memberikan sistem nilai ini akan sangat menentukan besar sekali, ya, karena akan dibawa seumur hidup oleh anak. Dan itulah yang akan menjadi titik modal dia di dalam menginvestasikan emosi dia secara konsisten. Nah, ini stage yang ketiga, valuing, ya. Giving of value to a particular thing, object, event, behavior, dan seterusnya. Ya, saya langsung ya skip masuk ke stage yang keempat. Nah, stage yang keempat ini karena dari stage yang ketiga itu kita sudah mulai mengajarkan, ya, mendidikkan atau menanamkan value, value A, value B, value, mulai organizing value, ya, mulai mengatur yang namanya value. Value itu kan nanti kita mesti atur itu prioritasnya yang mana. Ya, misalnya contoh sederhana adalah kita akhirnya punya anak, suatu saat akan menikah kan. Oh, ini ada yang mau tanya. Hansun ini gimana? Kalau ada yang tanya saya langsung tanggapi. Ya. Boleh Kak Ferry, supaya lanjutan materinya nggak bikin. Gitu, oke. Oke, silakan. Ini siapa yang tanya ya? Ya, Kak Ferry bisa cek di grup chat, ada stage value ini mulai umur berapa sampai berapa umumnya, mungkin patokan kan tiap anak beda-beda ya. Soalnya tadi kan sebetulnya ini ya, begitu anak itu lepas dari usia 2 tahun, itu adalah usia di mana anak itu mulai mengerti ini ya, value itu yang paling berharga bagi dia itu apa. Ya, dia mulai menyadari. Nah, ini orang tua, karena orang tua dalam 2 tahun pertama itu dia akan menanamkan value-nya, gitu ya. Nah, valuing ini nanti akan terjadi ya kira-kira usianya sebelumnya 3 tahun, jadi mulai 2 tahun sampai kira-kira ya. Nah, value-nya itu bukan berarti kalau aku sudah selesai valuing di area ini itu berarti sudah selesai, enggak. Itu seperti apa ya? Seperti kita itu waktu value di dalam satu hal, ini ternyata hal itu tidak seperti yang kita bayangkan, nanti lebih besar lagi. Oh, valuing-nya itu berarti nggak cukup dengan value yang aku kasih yang di awal, tapi ini harus diperbesar, harus direevaluasi, di value lagi, di value ulang. Ya, nah ini prosesnya akan terus tergantung fasenya setiap orang itu. Dia mengalami krisis dalam kehidupannya seperti apa, problem dalam kehidupannya seperti apa, yang akan menantang value dia, sistem nilai dia. Ya, nah yang jelas tadi contoh yang saya mau sampaikan itu adalah kalau kita punya anak, suatu saat anak kita akan menikah. Ya, ketika anak kita menikah, maka dia akan melihat ada 2 value. Value yang pertama ini value bagaimana anak berbakti kepada orang tua. Value yang berikutnya, yang satu lagi adalah value bagaimana dia harus terikat dengan pasangannya, menyenangkan pasangannya, setuju dengan pasangannya,
Nah, ini suatu saat ketika bertumbuhkan, maka di situ akan terjadi tantangan terhadap value dia. Mana yang akan menjadi prioritas? Oke, jadi dari sini kita terlihat ya, bahwa value itu nggak pernah bisa selesai, ya, karena pergumulan, karena horizon kita itu di-expand terus dengan pengalaman yang baru, dengan milestone-milestone yang baru. Kalau kita memikir, oh aku sudah dewasa, aku sudah sekarang ini sudah umur 30 tahun, I know everything. Belum tentu. Ya, kenapa? Selama engkau masih hidup, suatu saat engkau akan menyadari pada usia middle age gitu ya, usia separuh baya, anak sudah mulai pergi dari rumah, sudah mulai punya hidupnya sendiri. Nah, akhirnya sistem value-nya mulai di-challenge. Dulu kau habiskan waktu untuk anak, sekarang kau habiskan waktu untuk siapa? Nah, ini semua akan menjadi sesuatu hal yang membuat kita itu merevaluasi, jadi mengevaluasi ulang apa yang menjadi value. Tidak pernah selesai sebetulnya. Ya, nah kalau kita aja mengalami seperti itu, apalagi anak kita. Ya, anak kita bertumbuh sejak dia itu usia 0 sampai 2 tahun, sampai nanti ke 7 tahun, lalu ke 12 tahun, itu mereka mengalami sistem nilai yang terus ini ya, terus harus dievaluasi, terus harus di-challenge. Ya. Nah, pada saat seperti itu, otomatis emosi dia itu diarahkan ke mana, itu tergantung value dia ada di mana. Ya, jadi orang tua akan mengalami sesuatu hal yang very, very difficult kalau sudah sampai kepada titik ini. Anak usia sampai 2 tahun itu masih tidak susah sebetulnya. Karena anak itu masih receiving fenomena dan responding ya to fenomena. It's very simple, only 2 itu. Tapi ketika anak sudah memiliki nilai dalam dirinya, ya, nah ini akhirnya menjadi suatu challenge tersendiri bagi orang tua untuk melihat value yang diambil oleh anak itu yang mana. Ya. Nah, goalnya kalau menurut Benjamin Bloom itu nantinya ada di yang stage yang kelima, ya, yaitu apa? Internalizing value. Ini goalnya. Ya, salah satunya adalah internalizing value itu misalnya love, ya, misalnya compassion, misalnya justice. Ya, ini adalah value-value yang sangat penting, tetapi internalizing-nya very hard. Ya, very difficult. Kita pun masih ini ya, mengalami kesulitan untuk kita bisa konsisten di dalam semua hal itu. Oke, bayangkan anak kita. Jadi yang kita mesti sadari, kenapa emosi itu anak kita itu seringkali naik turun, karena ada kaitannya dengan bagaimana value itu bergeser, bagaimana value itu tertantang, bagaimana value itu harus dievaluasi ulang dan seterusnya. Ya, maka emosi ini mau tidak mau akan mengikuti value itu ada di mana. Ya, nah ini dari sisi Bloom, Benjamin Bloom, ya, bagaimana manusia itu dipandang dari taksonomi Benjamin Bloom bukan hanya secara kognitif, tetapi juga secara afektif. Nah, afektif ini mau nggak mau kita berurusan dengan emosi, dan emosi ini otomatis berkaitan dengan bagaimana kita memberikan value terhadap sesuatu hal. Ya, ada orang-orang yang bertumbuh, kita dari orang Asia, khususnya Chinese, itu seringkali diajarin kalau yang penting itu adalah duit, yen, ya kan, money. Nah, itu akhirnya menjadi value kita. Sehingga kita akan menghitung ya emosi kita itu investasinya di mana. Kalau misalnya kita diberikan uang $1 million, ya kita akan happy. Emosi kita akan kelihatan happy. Tapi kalau kita rugi $1 million, emosi kita nggak bisa happy. Oke, emosi kita sedih. Nah, ini ya salah satu contoh-contoh aja bahwa value kita itu akhirnya menentukan bagaimana emosi
itu boleh ini ya diarahkan. Anak kita juga begitu. Kalau dia memvalue yang namanya materi ya, atau dia letakkan materi itu kepada mainan dia, their toys, maka kalau mainan itu sampai rusak, emosi dia akan meledak. Ya, entah meledak di dalam kesedihan atau meledak di dalam kemarahan. Ya, dari situ kita sebagai orang tua, kita mesti hati-hati approach kalau misalnya anak itu meletakkan value kepada toy dia yang sangat dia sayangi, ya entah itu Lego misalnya, lalu hilang. Wah, anak itu bisa sedihnya luar biasa misalnya. Ya, pada saat anak itu sedihnya luar biasa seperti itu, maka ada fenomena yang akan ditimpakan kepada dia dari orang tuanya. Ya, bagaimana dia berespon nantinya itu akan kelihatan pattern. Kalau misalnya kita dengan datang kepada anak kita dengan innocent, kita bilang, ya sudahlah, itu kan mainan, nanti papa berikan lagi, misalnya begitu. It's very innocent. Tetapi bagi anak, itu sesuatu yang lain. Ya, something that is different. Kita pikir itu ya gampang lah, kita cuman itu cuman mainan biasa, papa bisa belikan lagi. Tapi bagi dia, it has a sentimental value. Misalnya. Maka muatan emosi yang diletakkan di sana sangat tinggi sekali. Nah, kalau kita tidak berhati-hati dalam hal itu, anak akan berpikir, you don't understand me. Ketika tidak understand, maka emosi itu tidak nyambung. Anak bisa lebih marah lagi. Kalau anak marah, orang tuanya ikut marah. Perang dunia ketiga. Kalau contoh case yang Ko Ferry bilang, ini adalah hal yang kita... Kenapa? Soal contoh case yang Ko Ferry bilang, yang soal nanamin value terhadap anak ya. Misalnya anak udah sangat sayang pada benda tertentu nih. Misalnya kalau kami, anak umur 2 tahunan lebih, itu misalnya suka banget sama boneka tertentu atau gulingnya. Nah, terus misalnya itu hilang. Tadi kan Ko Ferry bilang, oh nggak apa-apa, nanti papa beliin lagi, mama beliin lagi, itu bisa ditangkap berbeda. Berarti contoh kalau dalam case kayak begini, gimana cara kita komunikasikan nanamin value? Apa bilang nggak apa-apa hilang, ganti yang lain itu? Ya, saranku adalah jangan dengan innocent seperti dismissive. Seakan-akan tidak menghargai emosinya anak. Ya, yang lebih baik adalah attend bukan ke barangnya, ya bahwa itu adalah barang yang replaceable, mudah untuk diganti. Jangan ke sana, tetapi attend kepada emosinya anak. Okay, why do you feel that way? Can you tell me more? Why your feeling is you being sad because of this stuff is gone? Nanti dia akan ceritakan. Nanti itu ada historinya. The story is there. Nah, kalau kita sudah duduk bersama dengan anak, lalu anak itu menceritakan, itu kita sedang mensejajarkan emosi. Kita berusaha mengerti emosinya anak. Nah, it's very, very important. Gitu ya, sangat-sangat penting kalau kita bisa melakukan seperti itu. Ya, berarti anak ini tidak sendirian di dalam emosinya dia. Ada yang mendampingi, apalagi kalau yang mendampingi orang tuanya. Nah, orang tua ini penting sekali posisinya untuk mendampingi. Sehingga dia nggak sendirian di dunia ini. Ya. Kenapa kok ini penting sekali? Ingat anak usia 2-3 tahun, bisa nggak dia tidur sendiri? Saya tanya, jujur aja ya, rata-rata nggak mau tidur sendiri, maunya dusel ke orang tuanya. Ya, karena memang begitulah manusia itu diciptakan oleh Tuhan, untuk dia itu nggak bisa menjadi makhluk yang sendirian. Nah, apalagi kalau dia sudah attach kepada orang tuanya, maka dia nggak kepingin dibiarkan dia sendiri. Ya, dan by nature seorang anak itu akan very dependent kepada orang tuanya. Nah, di dalam hal seperti ini itu juga terekspresi, ya sehingga dia mengharapkan orang tuanya untuk mendampingi dia. Ya, bukan sifatnya dismissive, walaupun itu innocent, mungkin orang tuanya pikir itu kan hal yang gampang, udah papa belikan lagi yang baru. Tapi itu akhirnya dipandang oleh anaknya sebagai sesuatu yang dismissive, karena dia sedang valuing that toy very much. Ya, maka nggak bisa dengan gampang emosi dia dikesampingkan, nggak bisa.
Ya, itu harus dihargai emosi dia. Nah, semakin dia dihargai emosinya, semakin dia memiliki kesehatan emosi, di mana nantinya dia juga akan meniru orang tuanya menghargai emosi orang lain. Nah, ini nanti eksesnya ya sampai ke sana. Gimana? Menjawab? Oke ya. Oke, kalau sudah, aku akan, kalau ada pertanyaan silakan, aku akan masuk kepada slide yang satunya. Ini ada satu tadi pertanyaan dari Victor, mungkin mau mengklarifikasi, berarti value ini tergantung situasi dan kondisi pada saat itu. Apakah value itu sama dengan adaptasi? Value itu nggak sama dengan adaptasi, tapi ini value itu memang bisa sangat tergantung kepada situasi dan kondisi pada saat itu. Ya, maka sikon itu sesuatu hal yang kita nggak bisa anggap enteng. Ya, kenapa? Saya kasih tahu. Karena situasi dan kondisi semakin dramatis akan semakin membentuk karakter atau value dari orang itu. Ya, semakin dramatis. Kalau sesuatu situasi dan kondisi itu tidak sedramatis yang dialami, maka itu tidak sampai menyentuh value sistemnya dia, tidak sampai menyentuh kepada emosi dia yang terdalam. Ya. Tetapi kalau sampai itu very dramatic, misalnya neneknya meninggal, nenek yang sudah dekat sekali dengan dia tiba-tiba itu meninggal, dia merasa kehilangan luar biasa, maka situasi itu akan membentuk yang di bawah itu siapa? Ya, jadi mau nggak mau value itu bisa dibilang akan bergantung kepada situasi dan kondisi pada saat itu. Tetapi ya kita bisa memperhatikan bahwa value yang sudah tertanam ini kan masih belum masuk kepada internalizing value. Kalau sudah masuk kepada internalizing value, maka dia sudah memiliki sesuatu konsistensi dalam dirinya. Ya. Tujuannya nanti ke sana, yang stage kelima. Ya. Tapi sebelum itu terjadi, value ini masih bisa ganti-ganti, masih bisa naik turun. Sampai kepada nanti pada stage yang kelima, pada saat itu sudah di-internalize value itu, maka kondisi seperti apapun dia orangnya masih sama. Kapan itu? Wah, ini yang boleh dibilang sangat sulit. Orang umur 50 tahun belum tentu memiliki value yang sudah internalize. Ya, value-value yang baik. Ya, kalau value-value yang sinful, ya mau nggak mau we are born with sinful nature. Tetapi kalau value yang sesuai dengan standarnya Tuhan, internalizing-nya bukan sesuatu hal yang gampang, very very difficult. Ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Ada ya? Aku lanjut ya. Share screen-nya yang berikutnya. Oke. Ini suatu perspektif yang lebih holistik, karena mau nggak mau manusia itu nggak bisa dipisahkan emosinya dengan behaviornya. Karena kita melihat emosinya seorang anak itu dari behaviornya. Ya. Jadi apa yang menjadi ekspresi dia dari behaviornya, disitulah kita bisa menangkap signal dari emosi dia. Nah, contoh sederhana aja, gambar anak ini adalah gambar anak emosinya seperti apa. Ada yang bisa menerka nggak, menafsir kira-kira? Coba pikirkan, emosi seperti apa yang diekspresikan oleh anak? Ya. Jadi, setiap orang akan memiliki penafsiran yang disaksikan oleh anak itu nanti bisa lain-lain tergantung anaknya, tergantung bagaimana pengenalan kita terhadap anak seperti itu. Ya, ada yang mengatakan anak bengal, ya, ada yang mengatakan sedih dan marah, lihat berbeda-beda ya. Ada yang geram, ada yang pengen layangan, ada yang bilang marah, sedih, takut, mendam jengkel, exactly. Ya, bisa penafsirannya lain-lain, ya. Nah, ini
kesulitan dalam kita ini yang menentukan itu berkaitan dengan bagaimana kita pun dibentuk. Oke. Jadi emosi ini kita memang suatu hal yang nggak gampang ya, kita mesti hati-hati sekali untuk ini ya, masalah emosi. Ada yang mengatakan sedih dan kecewa. Ya, ini semua hal yang masuk akal dari ekspresi dia yang ditonjolkan itu bisa macam-macam yang kita tafsirkan. Oke. Tapi ini kita akan melihat sesuatu yang lebih sifatnya holistik, di mana manusia itu memang sebetulnya nggak bisa dipecah-pecah ya, we cannot slice them, lalu menganggap kalau sudah di slice, diisolasi bagian tertentu itu menunjukkan manusia itu nggak bisa. Kita mesti melihatnya secara keseluruhan. Ya. Nah, itu saya masuk ke kids challenging behavior. Ya. Ayat yang perlu kita pikirkan baik-baik itu adalah Proverbs 22:6 ya, yang mengatakan train up a child in the way he should go, even when he is old he will not depart from it. Ya, jadi didiklah anak itu menurut jalan yang seharusnya dia lalui. Sehingga ketika dia sudah tua, dia tidak akan pergi dari itu. Ini masuk di dalam kategori stage yang kelima. Ya, jadi sudah internalizing, tujuannya itu di sana, internalizing the value. Nanti goalnya adalah kita bisa melihat orang-orang pada perjanjian lama, misalnya seperti Daniel, ya, yang walaupun diberikan perintah oleh raja yang nggak boleh berdoa kepada Tuhan dalam masa 30 hari, dia tetap berdoa. He knows the value, ya kan? Value-nya di mana? Oke. Okay. Nah ini kalau kita lihat ya, perhatikan bahwa anak-anak itu mengalami transisi yang besar sekali pada masa kognitif dia. Kalau kita sudah belajar mengenai Jean Piaget, ya kita akan tahu bahwa anak itu mengalami transisi 0 sampai 2, 2 sampai 7, 7 sampai 12 ya. Ini transisi yang penting sekali yang dialami oleh anak-anak, ya. Di mana anak-anak itu ketika mengalami transisi secara kognitif, maka di tubuhnya itu terjadi perubahan yang besar sekali, very very big. Jadi dalam dirinya, di dalam bagaimana dia itu mengorganisasi dirinya sendiri, itu perubahannya besar sekali. Nah, ketika itu terjadi, mau nggak mau, ya. Nanti emosi dia itu akan terpengaruh. Ya. Transisi yang berikutnya adalah secara fisik juga. Secara fisik itu akan terjadi yang namanya pertumbuhan. Ya. Ketika dia mengalami pertumbuhan itu nggak enak semua. Ya, tulangnya, ya, secara kondisi metabolisme dirinya juga mengalami hal-hal yang dia barusan alami pertama kali. Ya. Sehingga nggak gampang untuk kita itu adjusting. Kalau kita ingat masa kita anak-anak, di mana kita itu mengalami perubahan-perubahan dan itu sulit dijelaskan. Ya, sulit kita menjelaskan kepada orang-orang di sekeliling kita. Oke, ini ada pertanyaan. Ya, apakah baik menanamkan kepada anak bahwa harus bisa beradaptasi dari semua hal? Mengajarkan realita bahwa dunia ini tidak selalu indah, kadang-kadang susah. Kadang senang, kadang susah. So, live with it. Sangat sulit mengajarkan sebuah value, karena seperti gambar tadi, tafsirkan tiap orang berbeda. Mengajarkan kepada anak untuk bisa beradaptasi adalah suatu yang baik. Ya. Tetapi hati-hati. Kenapa? Karena kalau diajarkan harus bisa beradaptasi, tetapi kalau anak itu nanti menjadi tidak punya pendirian, ini berbahaya. Ya. Karena adaptasi itu sekali lagi ada dua, yaitu yang satu akomodasi, yang satu asimilasi. Ya. Yang akomodasi adalah dirinya yang berubah, yang asimilasi itu adalah orang lain yang dirubah. Oke, pendirian dia, jadi value system dalam dirinya dia, karakter yang dia bentuk, ini sebetulnya pada masa tertentu nggak boleh berubah. Ya. Pada saat titik tertentu nggak boleh berubah sesuai dengan apa yang Tuhan sudah sampaikan. You mesti menjadi orang yang loving, you need to
uphold justice, ya, you need to love the truth. Nah, ini adalah hal-hal yang nggak boleh berubah sebetulnya. Jangan sampai kita itu menjadi orang yang pelin-pelan, ya. Sistem value-nya berubah sesuai dengan situasi dan kondisi. Kalau hari ini kesuksesan itu dianggap berdasarkan materi, maka diarahkan kepada materi adaptasinya. Tetapi kalau nanti di kumpulan orang-orang yang mengatakan materi is not the main value, maka kita nanti berubah lagi, nah ini jadi bunglon. Nah, jadi jangan sampai mengajarkan seperti itu. Tetapi diajarkan beradaptasi itu adalah sesuatu yang baik. Tinggal bagaimana kita itu mengajarkan anak kita beradaptasi. Ya. Karena sistem value-nya tetap harus ada di sana. Jangan sampai ketika kita mengajarkan orang beradaptasi, itu juga mengajarkan sehingga mereka itu tidak memiliki atau tidak mengadopsi nilai-nilai yang diajarkan oleh firman Tuhan. Kalau itu terjadi, maka manusia yang kita bentuk ini sedang menjadi manusia yang sangat berbahaya sekali. Ya, itu nanti jadinya lebih mirip Saul. Saul itu tergantung suara orang banyak. Suara orang banyak ngomong apa, dia ikut apa. Ya, tapi harus seperti Daud. Ya, sehingga dia tidak memberikan excuse bagi dirinya sendiri. Kalau dia ditegur, dia salah. Dia harus kembali kepada firman Tuhan. Harus kembali kepada root system value yang ditentukan oleh Tuhan. Maka kembali lagi ya, saya sudah bilang mengenai apa yang dikatakan oleh Rabbi Zacharias di Grand River, bahwa manusia itu selalu problemnya sejak jatuh dalam dosa itu adalah mau mengambil area moralitas itu. Jadi punyanya dia sendiri. Dia mau tentukan standarnya baik dan standarnya jahat itu dari dirinya sendiri. Padahal Tuhan yang menentukan, itu wilayah Tuhan. Tuhan bilang jangan makan. Hawa digodain, dia pikir lebih baik makan. Nah ini kan mau menentukan dirinya sendiri. Ya, nah, kita melihat fenomena seperti ini di abad 21 ini, salah satunya yang paling besar adalah LGBT. Tuhan sudah bilang LGBT itu dosa. Tetapi mereka orang-orang yang pro LGBT mengatakan bahwa LGBT nggak apa-apa kok, kita bisa memanipulasi apa yang ada di dalam Alkitab, maka Alkitabnya dirubah untuk mengikuti filsafat mereka. Ya, ini adalah adaptasi yang berbahaya. Kalau kita melihat banyak gereja-gereja sekarang di Barat ya yang menyetujui LGBT, bahkan endorsing LGBT sebagai suatu hal yang nggak salah, tidak berdosa, gara-gara arus dari dunia demikian besar. Nah ini bukan adaptasi yang diinginkan oleh Tuhan. Ya, ini bukan adaptasi yang biblical, mau dibilang bukan adaptasi Alkitabiah. Oke, Gue harap itu ini ya bisa menjawab sedikit. Oke, lanjut ya. Nah, transisi. Nah, berkaitan semua akhirnya ya. Jadi transisinya termasuk adalah hal secara emosi. Dia akan mengalami emosi yang berubah-ubah. Karena secara kognitif dia berubah-ubah, apa yang dia pikirkan dulu, dia pikirkan sekarang, itu pengalaman perubahan. Ya, dulu dia pikir dunia itu senternya hanya dirinya sendiri. Tetapi ketika anak ini mulai keluar dari rumah, mulai bertemu dengan orang sekeliling yang memiliki keinginan mereka masing-masing, ya akhirnya mereka mulai menyadari bahwa oh enggak, dunia enggak center di diri, ternyata ada orang lain. Aku cuma a part of this world. Oke. Nah, pada saat itu emosinya bergejolak. Ya, tiap kali terjadi transisi emosinya, termasuk emosinya dia sendiri itu juga mengalami transisi. Ada perubahan-perubahan. Karena dia mulai menyadari emosi dia. Oh, kalau aku marah itu ternyata ada macam-macam. Marah level pertama, marah level kedua, marah level ketiga. Pengekspresian marah itu ternyata macam-macam. Marah yang cuma ngomel, marah yang banting-banting, ya kan? Marah yang pergi, lari, ya, nggak mau bertemu lagi dengan orang yang dia marah. Ini levelnya kan lain-lain. Dan di situ dia juga menemukan, iya ya, kok bisa begini ya? Happy juga begitu. Happy itu levelnya lain-lain. Happy dapat es krim, ya, dengan happy karena mau jalan-jalan, dengan happy karena papa mama akhirnya memenuhi janji, itu lain-lain.
ekspresi happy-nya bisa beda-beda. Nah, emosi seperti ini sudah mengalami pada dirinya sendiri suatu transisi, suatu perubahan yang besar sekali. Belum lagi kalau mengalami hal yang dramatis. Ya, hal yang sangat dramatis. Bagi anak salah satu yang dramatis adalah mainan kesayangan dia rusak. Dramatis itu. Ya, ketika itu dramatis, itu tancap di dalam dirinya. Kalau misalnya dia sudah usia 5 tahun, mainan kesayangan dia rusak, hancur, ya, entah karena apa, pokoknya rusak. Ya, maka itu akan ini ya menyentuh hatinya yang sangat dalam. Emosinya akan boleh dibilang mengalami suatu tantangan, experiencing a big challenge pada saat itu. Nah, di sini anak itu mengalami begitu banyak hal transisi yang terjadi dalam dirinya. Oke, maka di dalam transisi ini kita melihat juga anak-anak akhirnya dia masuk dalam dunia sosial, maka dia juga menemukan orang yang berbeda dari dia, menemukan orang yang ternyata tidak sama loh, ya. Maka di situ juga dia transisi dari dulu dia misalnya very dependent on mom's feeling, very dependent on mom's order. Lalu setelah mereka mulai masuk ke sekolah, ya, atau mulai berinteraksi dengan orang lain di sekolah minggu dan seterusnya, akhirnya dia harus menjadi dirinya sendiri di tengah-tengah anak-anak yang lain. Ya, nanti semakin lama semakin dia bertumbuh, semakin dia besar, dia juga mengalami perubahan-perubahan yang holistik. Contohnya anak remaja tiba-tiba dia naksir lawan jenisnya. Ini kan secara sosial dia mengalami suatu transisi. Ya, dulunya, waduh, kalau anak umur 7 tahun itu nggak ada sir-siran, nggak ada yang namanya oh, ini senang sama itu umur 7 tahun, kan? Tapi ketika sudah sampai kepada usia 12, 13, nah ini mulai sir-siran. Ketika terjadi sir-siran seperti ini, akhirnya mulai mengisolasi diri. Ya, hanya memfokuskan diri kepada yang ditaksir sama dia. Ya, secara sosial akhirnya terjadi suatu transisi yang besar. Oke, kita mesti perhatikan hal seperti ini. Dan juga mengalami transisi secara spiritual. Ya, ini levelnya lain-lain, tiap anak mengalaminya berbeda-beda. Ada anak yang very early, ya umur mungkin 3-4 tahun bisa mengalami, 5 tahun. Ada yang nanti teenager baru bisa mengalami transisi yang besar sekali secara spiritual. Ya, jadi perhatikan kalau anak sudah mengalami transisi secara spiritual, ya sudah tersentuh hatinya oleh Tuhan pada usia-usia masih muda, maka ini akan terjadi suatu transisi yang besar. Nah, apalagi dengan kognitif dia, dengan emosi dia masih anak-anak, ya lalu ada receiving fenomena yang dia harus alami, maka di situ akan terjadi transisi yang cukup besar juga di dalam dirinya. Oke. Nah, dari semua transisi itu, salah satu challenging behavior dari anak-anak itu adalah defiance. Disuruh apa enggak mau. Lihat modelnya ya. Pernah kelihatan anakmu modelnya kayak gini enggak? Kita orang tua rata-rata pernah ya. Ada yang sering, ada yang enggak. Ya. Nah, kalau pas yang sering lihat anaknya seperti ini, nah ini berarti memang ada apa namanya? Ada satu tendensi bagi anak ini untuk mengekspresikan defiance, ya. Jadi apa namanya, emosi ini diekspresikan oleh anak kita, ya. Disuruh apa dia tidak mau, ya, lontarkan oleh dia, aja seperti itu. Nah, pada saat ini kita mengalami tantangan. Jadi sebagai orang tua akan memberikan fenomena kepada anak kita seperti apa, ya. Dan nanti anak akan merespon, dia akan merespon. Respon apa yang akan terjadi? Nah, ketika respon itu undesirable bagi kita, maka kita akan merespon balik, berikan feedback balik kepada anak kita, entah itu dengan emosi yang lebih intens, ya, atau emosinya kita jalurnya kita rubah, we don't know. Tetapi apapun itu yang terjadi, interaksi yang terjadi itu, maka akan membentuk anak kita. Ini salah satu challenging behaviors yang sangat susah bagi kita orang tua untuk
istilahnya tanggulangi ya. Okay, challenging behavior. Yang berikutnya adalah fighting. Fighting termasuk sesuatu hal yang berkaitan dengan emosi yang agresif. Fight, ya. Mungkin tidak fight dengan kita, fight dengan anak lain. Ya kan? Dari situ kelihatan emosinya dia. Emosinya sedang marah, dia sedang defensif, dia sedang agresif, kan kelihatan. Dan fighting. For what we don't know. Nah, yang kelihatan pertama kali itu adalah berkelahi, tengkar. Interupsi dari orang tua, intervensi dari orang tua pada saat itu terjadi. Nah, ini sekali lagi ya, ada receiving fenomena, ada responding to fenomena. Ya, nah, ini kalau kita lihat gitu ya, perhatikan di dalam analisa sejarah yang terjadi di dalam short period of time itu, kita akan menemukan ujung-ujungnya apa. Dari situ barusan kita bisa menganalisa kalau kita memiliki data yang lebih banyak, yaitu setiap kali terjadi apa, anak ini pasti beremosi seperti ini. Di situ kita melihat pattern. Ya. Nah, orang tua sebetulnya memiliki waktu begitu banyak dengan anaknya. Itu memiliki capital yang besar sekali untuk bisa mempelajari anak sampai mengerti lebih dalam lagi tentang anak itu. Ya, jadi bagaimana anak itu sendiri berusaha mengekspresikan hal yang dia anggap benar, penting, gitu. Ya, salah satu yang sulit untuk kita handle adalah fighting. Nanti kalau orang tua yang punya anak sudah masuk sekolah, ya, lalu tiba-tiba dipanggil di sekolah oleh kepala sekolah dikatakan anakmu bertengkar, yuk handle-nya seperti apa? Oke. Yang salah satu lagi adalah ignoring. Ya, pernah kelihatan anak seperti ini nggak? Disuruh apa, dikasih tahu apa, la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 . Ya, ada anak yang seperti ini, ignoring, nggak mau tahu. Ya, mau apapun nggak peduli. Ini diekspres oleh dia. Ya, pada saat seperti ini, wah orang tua bisa jahit, kalau bahasa Jawanya ya, jahit. Bisa lebih marah lagi. Ya. Tuh, tulisannya ini ya, langsung bilang kan anak pasangan juga gitu ya. Oke, another challenging behavior adalah dawdling or idling. Ya, nah lihat nggak anak kita kalau dikasih makan nggak mau dimakan, makanannya dijadiin mainan, nggak mau makan, disuruh kerjain sesuatu nggak dikerjain, ya. Dia mainan tangan, dia mainan penghapus, dia mainan pensil, dia ukrek-ukrek gitu ya. Gambar apa nggak tahu, gua baru ukrek-ukrek, tapi nggak pernah dikerjakan apa yang saya dikerjakan lagi. Ya. Nah, ini adalah ekspresi-ekspresi, entah itu pada saat itu moodnya lagi bagaimana, hingga emosinya terbawa atau diekspresikan lebih behaviornya, sehingga akhirnya itu menjadi suatu hal yang harus ditanggapi oleh orang tua. Nah, tergantung apa yang menjadi tanggapan orang tua. Itu lagi nanti mendapatkan feedback dan seterusnya ya. Jadi kita melihat bahwa ini adalah sesuatu yang tidak bisa terisolasi dengan diri sendiri. Karena anak itu masih perlu dibentuk. Maka kita akan berikan feedback kepada anak kita. Nah, feedback seperti apa nanti tergantung anak kita bereaksi seperti apa. Oke. Nah, ini juga ada anak yang masuk ke ini ya, challenging juga adalah whining. Oke. Bentar-bentar omel, bentar-bentar nangis, ya kan? Nah, ini masuk di dalam challenging behavior. Ya. Anak kita mungkin at one point or another akan mengekspresikan hal seperti ini. Hal seperti ini, wah orang tua itu juga pusing. Kalau di rumah masih lebih gampang. Kalau di supermarket, ya, nah ini kita akhirnya pusing kan, pada saat itu terjadi. Oke. Another is, ini ya, gadget addiction. Very dangerous. Ya, 20% century kids challenging behavior itu salah satunya adalah gadget addiction. Dan kita mesti hati-hati dengan ini ya. Ini kalau saya bahas mengenai gadget addiction bisa panjang sekali. Pengalaman saya bertemu dengan beberapa anak yang addicted to gadgets itu very hard
to let go. Ya, sangat susah untuk anak itu let go. Ya. Contoh sederhananya adalah ya, kalau misalnya anak itu biasa makan itu ada iPad. Coba suatu saat dia makan iPad-nya taruh. Kira-kira dia makan nggak? Ya. Oh, dia akan modelnya kayak gini kan. Nah, pada saat anak modelnya kayak gini, kita bereaksi seperti apa? Kita balikan iPad-nya. Atau kita ngotot akhirnya dibalik tapi dia resikonya nggak makan, dia malah bengak-bengok, ya, malah teriak-teriak, tendang, ya, lempar-lempar, mungkin makanannya dilempar ke lantai, kita makin marah. Kan? Ini salah satu tantangan yang berat sekali, itu tambahan di 21st century, karena di 20th century, ya, sampai tahun 75 nggak ada gadget. Setelah itu barusan nanti ada gadget, ya. Lalu kita bertemu dengan ini ya, saya akan berikan beberapa strategies in dealing with challenging behaviors. Oke. Yang pertama, treat the child as a human being. Nah, ini very important for us to treat the child as a human being. Mereka itu bukan robot, mereka itu bukan toy, tapi treat the child as a human being. Oke, ini yang pertama. Yang kedua adalah talk to your child, ya, ajak bicara. Dia walaupun misalnya usia 2 tahun gitu ya, ajak bicara. Jangan pikir bahwa anak usia 2 tahun nggak ngerti loh. Itu perbendaharaan katanya bisa banyak sekali anak usia 2 tahun. Ya, ada anak-anak memang yang masuk kategori slow learning, atau ada sedikit disorder tertentu di dalam speech-nya atau linguistic delay dan segala macam, itu dia nggak terlalu banyak vocabulary-nya. Ya. Tetapi anak-anak pada umumnya, apalagi yang masuk dalam kategori gifted, itu mereka umur 2 tahun sudah bisa diajak berbicara, bisa memberikan respon yang intelligible. Ya. Jadi jangan takut untuk ngomong dengan anak, karena ini juga modal bagi anak kita dan juga modal untuk relasi orang tua dengan anak, yaitu dengan talking. Ya, nanti pada saat anak kita besar itu bagaimana kita berrelasi dengan mereka adalah dengan talking. Ya, bukan dengan membelikan gadget, bukan dengan membelikan toy, bukan, but with talking. Ya, ada masa-masa yang kita nanti akan ketemu anak kita itu cuma kepingin talk with us. Just talk. Apalagi di masa-masa sulit. Maka ini adalah masa yang sangat penting sekali, dan memang kalau saya lihat ya didesain oleh Tuhan supaya orang tua itu bisa ngomong dengan anak. Ya, ngomong, talk, kasih pengertian. Ya, disinilah masa di mana you can plant the right values. Kalau anak itu behaviornya, emosinya itu tidak baik, not good, now it's time to talk. Now it's time for you to plant the seed of good values. Pada saat ini dengan apa? Dengan talking. Ya. Understand our own feeling. Ya, ini perlu saya sampaikan. Karena kita sebagai orang tua, kadangkala itu kalau sudah capek pulang dari kerja, capek ngurus hal yang lain, we don't quite understand what we feel. Ya, maka yang kita inginkan adalah kita kepingin ekspresikan semua yang kita rasakan, capeknya itu biarkan kepada anak. Nah, ini kita mesti ngerti. We need to understand our own feeling. Ya, yaitu pada saat kita itu lagi hot, ya, emotionnya itu lagi hot. It's better probably for you to cool down, ya, to cool down. Pada saat engkau lagi hot, jangan hadapi anak yang lagi tantrum. Wah, itu kejadiannya you akan sangat agresif. You will be very aggressive. Ya, kita yang sudah punya anak mungkin ingat ya masa-masa di mana pada saat itu terjadi. Waktu kita sudah selesai kasusnya, you will regret it. Ya,
kau akan merasa, aduh kenapa sih kok tadi kayak gitu ya, mestinya tidak lakukan itu. Ya. Maka sebelum itu terjadi, kalau engkau misalnya pulang dari kantor, pulang dari kerjaan, itu suntuk, marah, jangan langsung hadapi anak lagi tantrum. No, jangan. Ya, lebih baik you cool down. Ya, makan es krim lah, makan coklat lah, ya kan, mandi dulu lah, mandi air anget atau bagaimana gitu ya. Tapi yang jelas perlu cooling down. Tapi ini juga jangan jadi excuse. Biasanya papa-papa itu juga jadi excuse ya. Aku perlu cool down-nya 5 jam. Enggak ya, kita jangan cool down-nya 5 jam. 30 minutes to 1 hour. Ya, you can cool down 30 minutes to 1 hour. Oke, karena apa? Saya kasih tahu, kalau mama itu stay at home, mama itu juga perlu dilepaskan dari miserinya. Padahal dia sudah ngurusin anak dari pagi sampai sore nih, ya capeknya loh, dia perlu gantian, acting, perlu digantikan oleh suami yang pulang. Tapi jangan langsung, mama mesti ngerti ya, don't do it right away. Wah, papa pulang, ini anakmu sekarang, jangan gitu. Mamanya bisa, papanya bisa bloodring, ya kan? Jangan, itu nanti resikonya bisa kacau emosi keluarga, termasuk anaknya. Nanti bisa jadi sasaran emosi dari kantor, ya, dibawa ke rumah. Oke, jadi tunggu sampai suaminya itu lebih cool, ya. Jadi sudah janjian dari awal bahwa nanti kalau you pulang kantor, you nggak peduli perasaanmu lagi happy, nggak peduli perasaanmu lagi marah, pokoknya cool down dulu. Oke, 30 minutes 1 hour. Setelah cool down baru gantian ya, ini anak tolong you urusin supaya mama juga punya waktu bisa lebih relax. Mama itu bisa cooling down juga. Ya. Tapi yang jelas dalam poin ini adalah you need to understand your own feeling. Ya, we need to understand our own feeling. Jangan sampai emosi kita itu kita ekspresikan secara negatif kepada anak. Oke. Yang berikutnya adalah consider the child's feeling. Ya. Jadi you need to understand their feeling too. What do they feel? Yang tadi saya bilang dengan contoh yang toy-nya itu ya. Jadi jangan sampai anak itu di-dismiss dengan gampang. Oh, ini cuma mainan biasa aja, nggak penting. Jangan sampai gitu. Ya, jadi you need to understand their feeling. Okay, sit down with them, try to understand why it is so important, valuable. Ya. Lalu dengan begitu you jadi teman dia, jadi ini ya, punya emosi yang terikat. Dan dari situ bisa pelan-pelan menenangkan emosi dari anak kita yang lagi nggak karu-karuan, yang lagi hot ini ya. Ya, apa yang menjadi story dari kesedihannya dia atau kemarahan dia, itu otomatis dia cooling down. Ya. Otomatis. Ini salah satu cara untuk breaking down the emotion adalah biarkan anak itu cerita. Jadi ketika dia sudah venting, lama-lama sudah cooling down. Oke. Nah, anggap sarinya apa menjadi feeling dia, apa menjadi emotion dia. Nah, setelah itu kita boleh bereaksi dengan lebih tepat. Ya. Terus consider the child's need. Dia butuh apa sih? Ya, kalau dia butuh untuk ya hak aja. Dia mungkin bisa lebih tenang. Ya. Kalau dia butuh untuk ditemani. Kalau dia butuh sendirian, tinggalin aja, nggak apa-apa. Let the child be on his or her own. Nggak masalah. Misalnya anaknya bilang, Daddy, please leave me alone for now. It's okay. Dia bukan ngusir kok. Dia cuma kepingin sendirian pada saat itu. It's okay. Kalau itu memang need-nya. Ya, kasih dia kesempatan. Oke. Okay? Jadi, consider the need of your child. Oke. Okay? Nah, ini ada chat masuk. Ada Gium, ada
ayah marah sekali, mama yang marah sekali itu karena itu kita akan ingat. Enggak juga, bukan gitu ya. Sama-sama ingat ya. Sekarang saya tanya, siapa di antara kalian yang kalau dimarahi mama atau mama pada saat marah kali kepada kamu tidak ingat? I believe you remember. Ya, you akan ingat. Ya. Ada masa-masa di mana kita itu akan melupakan, bahkan marahnya papa kita juga lupakan. Ya, kita akan selektif karena our brain functioning itu akan selektif. Ya, apalagi kalau itu too painful, sometimes kita akan lupakan, erase ya untuk for the sake of our emotional health. Ya. Tapi memang kalau begini ya, kalau papa marah itu memiliki kecenderungan dia itu less compassionate. Kalau papa marah, less compassionate. Sehingga yang terjadi itu adalah kemarahan yang dry. Nah, pada saat ini terjadi, kita mesti hati-hati. Ya, dry anger itu menjadi satu pukulan yang berat bagi anak-anak. Ya. Maka kalau papa marah itu mesti disertai dengan compassion. Memang orang laki-laki ini memang mesti belajar ya, belajar lebih memiliki compassion. Mama marah itu ada compassion lain, ada perbedaan di sana. Ya, memang perbedaannya karena orang laki itu boleh dibilang nggak terlalu tapping in kepada masalah ini ya, compassion. Ya, saya nggak mau pakai kata emotion karena marah itu emosi. Tapi compassion-nya itu loh. Karena gini, karena kita itu di Asia apalagi ya diajarin itu kalau yang urusan dengan compassionate, urusan dengan rasa iba gitu ya, itu adalah kelemahan. Ini pelajaran yang keliru, ya, wrong teaching. Justru ketika seorang itu memiliki compassion, itu adalah strength yang sangat besar. Ya. Dan juga laki-laki kalau memiliki compassion, itu adalah suatu strength yang sangat luar biasa besar. Kalau kita belajar dari Tuhan Yesus itu adalah laki-laki yang very compassionate. Dia punya compassion yang luar biasa. Ya. Siapa yang berani bilang bahwa Tuhan Yesus itu bukan laki-laki sejati? Bukan laki-laki sejati, ya kan? Ya kita bisa belajar dari sana. Jadi kalau kita getting angry itu jangan dengan dry anger, tapi dengan compassionate. Ya. Jadi ini ya perlu belajar memang laki-laki ya, ayah itu apa untuk bisa adopsi sedikit dari mama, yaitu kalau marah itu lebih compassion, itu lebih mengenal, lebih masuk dalam hati. Ya, lebih baik perbanyak ini ya, bagaimana kita bisa mengaitkan dengan value. Kenapa? Kasih reasoningnya. When daddy is angry, itu kasih reasoningnya. Kenapa you are angry? Ya, dan harus masuk akal. Karena ada daddy yang kalau marah itu nggak masuk akal. It doesn't connect. Gitu. You need to give the reasonable reasoning. Jadi nggak bisa cuma sekedar marah. Lalu bingung nanti mengkaitkan dengan situasinya pada saat itu, kenapa kok marah. Nah, jangan sampai seperti itu. Ya, harus ada reason yang jelas. Karena marah itu adalah aggressive emotion yang diekspresikan, yang pasti menyentuh, yang pasti melukai. Nah, kalau yang namanya melukai itu harus ada reason yang very reasonable. Ya, oke, lanjut. Consider the contextual factors affecting the child. Ya. Jadi kenapa anak itu misalnya marah, kenapa misalnya ini ya mengekspresikan emosi dia. Nah itu perhatikan konteksnya, ya, perhatikan situasi yang terjadi. Ya. Jangan anak itu emosi yang seperti apa langsung didismiss, pokoknya harus begini. Jangan. Kadang-kala anak itu pulang dari sekolah setelah dia dibully. Itu emosinya nggak tahu karuan. Pulang itu dia marah-marah.
Nah, jangan langsung dia itu dimarahi, diharuskan dia nggak boleh marah. Jangan, ya, sit down dulu dengan dia. Kenapa kamu kok marah? Ya, kalau ternyata situasinya dia dibully di sekolah, nah ini berarti kita harus mengekspresikan suatu emosi yang lebih tepat. Oke, jangan kalau dia sudah dibully di sekolah terus pulang ke rumah dimarahi, nah, ini nggak tepat. Oke, ini katanya apa namanya, waktunya cuma 1 jam ya. Jadi karena waktunya 1 jam, saya akan berhenti di sini. Ini sudah time for me to share the material. Jadi saya akan stop sharing. Oke. Sekarang kalau mau bertanya silakan. Saya akan kasih waktu untuk Anda kalau ada pertanyaan, go ahead. Question and answer. Ini ya, session. Silakan. Mau ngomong sama nyonya dulu, pasangan mau ngomong silakan boleh. Ngomong sama suami, bimbingan pertanyaannya apa? Ko Ferry, saya mau nanya. Ya. Ini kita mendidik anak, kita kan mencoba tanamkan value secara Kristen. Tapi misalkan lingkungan sekolahan ada yang namanya peer pressure. Itu biasanya gimana ya? Apa menghandle peer pressure? Maksudnya mungkin kalau usia SD mungkin simpel lah. Satu anak punya tas Smiggle, semuanya mau punya tas Smiggle, gitu-gitulah. Tapi kalau mulai teenager mungkin kan lebih berbobot ya. Handphone-nya lah, ke mall-nya, hangout ke mall, apanya. Itu kira gimana ya? Iya. Maksudnya di rumah sudah mendidik ini value sebisa kita lah. Cuma kan peer pressure itu kuat ya. Oh ya, memang peer pressure itu very strong. Cuman kalau anak itu sebatas ya, masih dia itu sampai usia kira-kira 11-12 tahun, itu orang tua itu justru influence-nya masih lebih besar. Ya, jadi jangan underestimate your own influence. Ya, karena anak itu hanya ini ya, kembali kepada receiving fenomena. Dia bukan receiving fenomena hanya dari orang tua, tetapi ketika dia dikirim ke sekolah, dia juga receiving fenomena dari lingkungannya, dari teman-temannya, dari gurunya, gitu ya. Nah, pada saat itu terjadi, ya, dia akan bawa apa yang dia alami itu di dalam dirinya, dibawa ke rumah. Ketika dibawa ke rumah, dia pasti akan ekspresikan. Nah, pada saat itu terjadi, orang tua, di sini orang tua harus sudah memiliki sistem value yang ketat ya, yang lebih baku. Itu sebab kenapa orang tua itu jangan sampai dia terlalu muda jadi orang tua, ya, karena hal seperti ini. Nah, ketika orang tua melihat bahwa sistem value yang dibawa oleh anak itu dari sekolah itu ternyata sesuatu yang perlu dikoreksi, jangan sungkan-sungkan mengkoreksi. Tetapi mengkoreksi itu kan ada macam-macam cara. Jadi kita jangan sampai cara kita mengkoreksi hanya satu, marah, ya, paksa. Nah, jangan sampai itu. Oke, jadi ada banyak cara, dan semakin anak itu bertumbuh, cara yang memaksa, marah itu harus sudah semakin luntur, ya, harus sudah semakin hilang, lebih banyak dialog. Jadi makanya saya masukkan di satu slide itu adalah talking, nomor 2 tadi itu. Berbicara ini adalah sesuatu hal yang sangat penting, luar biasa, untuk kita bisa ini ya, menggali apa yang menjadi perspektif dia. Jadi ketika engkau bertanya kepada anak, ketika engkau berinteraksi dengan anak, dengan berdialog, di situ anak berusaha untuk menata pikirannya dia dan menginterpretasi peristiwa yang terjadi, lalu mengkategorikan value-value, mengorganisasinya, lalu dilontarkan secara linear. Nah, ini membantu anak kita itu menganalisa sebetulnya. Ya, karena di dalam observasi lalu akhirnya dikerucutkan untuk menganalisa
sembari didampingi ya orang tua berfungsi sebagai mentor pada saat itu ya untuk memberikan arah. Nah, ketika anak itu ternyata evaluasinya atau analisanya itu keliru, maka orang tua memberikan koreksi. Nah, sekali lagi ya koreksinya jangan dengan marah, ya tidak melulu. Kadang memang perlu kita marah. There is time for us to be angry, ya, tetapi not every time. Ini yang mesti kita tahu. Jangan sampai anak itu hanya tahu, pokoknya papa itu isinya cuma marah kok, pokoknya mama itu isinya ngamuk kok. Kalau begitu mungkin kita mengekspresikan emosi kita dengan salah. Ya. Nah, pada saat anak itu menceritakan sesuatu, coba dimengerti. Kita coba cari pintu yang lain, ya. Cari window yang berbeda. Ya. Dan kalau saya selalu adalah berusaha untuk menarik itu kepada firman Tuhan. Ya. Karena suatu saat kita akan mati, ya. One day we will not be there with our child, ya kan? Kalau anak kita kuliah di kota lain, ya otomatis dia nggak sama-sama dengan kita. Kita mungkin bisa FaceTime atau kita bisa dengan WhatsApp video call, tapi it's different dengan kalau kita itu berinteraksi langsung. Ya. Gini kan kita rasakan ya differentnya. Lihat ada beberapa video yang nggak muncul ya kan, cuma nama toh ya kan, kelihatan modelnya berbuat seperti apa juga nggak kelihatan ya kan. Nah itu memberikan sesuatu feeling yang berbeda ya. Nah, suatu saat kita nggak akan bersama dengan anak kita, oke? Nah apa yang bersama dengan anak kita terus? Ini Tuhan. Dengan apa mereka bisa connect dengan Tuhan? Salah satu yang paling utama adalah dengan firman Tuhan. Nah, maka saya akan selalu kaitkan dengan firman Tuhan. Let the Bible speak. Ya, karena suatu saat nanti memang adalah kita harus menyerahkan anak kita kepada Tuhan yang pimpin. Oke. Jadi jangan sungkan-sungkan. Kalau aku bilang ya, jangan sungkan untuk dialog dengan anak, ngomong. Kalau memang itu value yang dia bawa, misalnya, wah ini teman-teman punya handphone baru, maka aku harus punya handphone baru. Itu kan perlu dikoreksi. Kenapa kok harus? Ya. Nah, salah satu trik yang paling penting adalah bagaimana kita bisa mengadopsi cara dari Socrates ya. Disebutnya sebagai Socratic method of inquiry. Jadi menggunakan pertanyaan bahwa kalau teman-teman punya iPhone 11, maka kamu pun harus iPhone 11. Pada saat itu dia akan mulai menganalisa. Nah, ini. Nah, coba tanya lagi sama dia. Ya, ajukan pertanyaan-pertanyaan yang bisa mengarahkan dia kepada suatu ketegasan di dalam jawaban. Ya, apakah benar logika rasio yang dipakai oleh dia itu mengharuskan dia untuk memiliki iPhone 11. Nah, contoh sederhananya adalah ajak berpikir, apa sih iPhone 11? What is the difference between your iPhone 11 and probably your Samsung S5? Kuno sih Samsung S5 ya kan? Makanya iPhone 11-nya kelihatan jauh lebih menarik. Tapi tanya, what is the difference? Ya kemudian cerita, oh bisa ini, bisa itu. Oke, do you need that? Kalau dia ngomong need, do you absolutely need it? Jadi kita sebagai orang tua jangan juga gampang-gampang kalah. Ya kan? Iya, aku need untuk begini. Oke, how many hours a day do you need it? Jadi, you mesti bisa pinter ya untuk bisa bertanya seperti itu. Oh, ya kalau Papa izinkan, aku pegang 1 jam. Oke, jadi kalau dibagi secara hari, ya kan dalam 7 hari dalam 1 minggu berarti cuma berapa menit, 30 minutes misalnya, atau misalnya lebih kecil lagi ya kan, mungkin cuma 10 minutes. Oke. So kamu harganya itu 20 juta, ya hanya untuk kamu membutuhkan dalam 10 menit satu hari. Ajak dia berpikir sampai seperti itu. Iya ya, bukan mahal, ya kan? It's something that is unreasonable. Sementara kamu menggunakan telepon biasa, kamu bisa pakai.
bisa apa namanya menggunakan itu untuk hal yang esensial. Misalnya pada saat perlu dijemput atau lagi sakit perut, ini dari UKS bisa telepon, papa tolong aku dijemput karena aku sakit. Nah, itu kan esensial. Do you need iPhone 11 for gitu loh. Jadi untuk berpikir secara logis. Dengan begitu engkau mengajak mereka itu memiliki aplikasi dari value. Jadi value itu bukan sebagai cantik-cantikan, baik-baikan, di atas kertas itu bagus di pelajaran agama. Bukan hanya itu, tetapi ternyata applicable di dalam kehidupan. Nah, ini akan lebih berguna di dalam kehidupan mereka nanti daripada cuman bisa jawab di atas kertas. Oke, aku jawab sampai situ dulu. Ini ada pertanyaan yang berikut lagi. Anak saya umur 2,5 tahun, mengapa emosinya bisa berubah-ubah, kadang sangat emosional, kadang sangat melo? Iya, karena dia 2,5 tahun. Ya, karena dia masih kecil sekali. Emosi dia mungkin belum terlalu mengerti emosi marah itu sampai ekstensinya seperti apa. Ada berapa level kemarahan dia. Dia masih eksplorasi diri dia. Ya. Ada anak-anak itu yang usia 2 tahun, 2 tahun itu kan sebutannya ini loh, terrible two. Ya. Terrible two. Itu memang masa di mana dia itu mulai belajar berkata-kata, tapi tidak komplit. Ini salah satu alasan ya dalam developmental psychology-nya anak, yaitu dia itu mulai belajar berkomunikasi menggunakan kata-kata. Dulu dia ditoleransi nih, ya nggak bisa ngomong itu toleransi. Ngomong cuma sekecap, 2 kecap, mau apa bakwan gitu toh dia ini sudah ditoleransi yang menerjemahkan untuk orang tua. Kalau dia sudah kayak gini itu artinya ini. Tapi lama-lama hidup anak itu kan makin kompleks. Emosi dia juga makin kompleks, keinginan dia juga makin kompleks. Dia itu perlu untuk mengekspresikan sesuatu yang clear, sehingga tidak sampai orang tua itu nebak-nebak atau salah-salah terus. Oh mau ini ya? Enggak, bukan itu. Oh mau ini ya? Enggak, bukan itu. Nah ini kalau anak sudah usia 2 tahun, dia tuh kepinginnya yang precise. Tapi masalahnya vocabulary dia tidak selengkap itu. Ya, sehingga ketika dia mengungkapkan sesuatu kadang salah, kadang nggak cocok, kadang nggak tepat, ya maka kita menanggapinya dengan keliru. Ketika kita menanggapinya dengan keliru, otomatis anak kita marah. Namun bukan papa, bukan bu, maksudku tuh ini, tapi ya salah Mas Ian, karena vocabulary dia belum sampai. Ya, itu bisa membuat dia emosinya wah gini turun. Ya, kan? Jadi very normal. Ya, memang terrible tuh. Oke, kadang melo sekali, kadang emosional sekali, iya memang dia sedang berusaha eksplorasi diri. Jadi ekspresi seperti ini, dia pun mungkin bingung, kenapa kok dia merasa begitu? Ya, kita aja juga kadang bingung, sudah usia berapa kita? Ya kenapa kok merasa begini? Ya, malah ada buku itu yang ditulis di zaman tahun berapa, tahun 90-an ya. Mengapa aku merasa begini? Itu yang ditulis itu untuk orang dewasa. Ya, nah, apalagi anak-anak, mereka yang barusan receiving fenomena dan responding to fenomena. Mereka barusan berusaha mengerti siapa dirinya, emosinya dia bagaimana, temperamennya dia sendiri bagaimana. Bahkan dia mungkin tidak mikir tentang dirinya, tapi dia merasa begini ya, begini ya. Jadi tidak usah khawatir soal anak yang memang emosinya berubah-ubah. Memang begitu, itulah anak. Nah, masalahnya, kenapa kok kita seringkali membingungkan soal itu? Karena emosinya yang berubah-ubah itu mempengaruhi emosinya kita. Ya. Nah, seringkali menjadi masalah itu kitanya sebetulnya. Oke, jadi kitanya yang mesti belajar untuk bisa lebih cool down, bisa lebih tenang. Oke. Pertanyaan berikutnya, menghadapi anak yang tantrum, apakah selalu harus tegas dengan situasi yang tenang? Tidak boleh menunjukkan kemarahan sama sekali, bahwa ortu tidak sesuai dengan hal yang membuat anak tantrum. Nggak harus ya. Ini harus tegas itu tergantung ya. Kita itu intervensi anak yang tantrum itu apakah harus right away? Tantrum nih, wah marah-marah dia mencak-mencak, ya gulung-gulung di lantai. Apakah kita harus intervensi right away? Mungkin enggak.
Mungkin nggak harus right away. Mungkin kita tunggu aja. Karena anak itu ada batas capeknya. Namanya manusia kok. Ada batas capeknya. Terus saat dia capek, ada anak yang bisa tahan 2 jam. Mau kulung-kulung tahan 2 jam, ya nggak apa-apa. Kadang-kala itu ya, kalau aku kadang tak biarin supaya tahu anak ini kuat sampai berapa ya. Anakku yang pertama itu pernah perjalanan dari Grand Rapids ke Chicago, itu kira-kira 4.5 hours. Itu nangis sepanjang jalan, nggak mandek. Kuat ya, ternyata Tuhan hari ini. Gitu ya. Nah, dari situ akhirnya aku mengetahui, oh ada anak yang bisa begini, yang bisa tahan sampai begitu. Ada anak yang ngamuk, tantrum 30 menit tidur, capek soalnya. Ya kan? Nah, poinnya adalah kita itu perlu pelajari anak kita itu yang kayak apa. Apakah kita perlu untuk intervensi right away? Atau kita itu kadang nggak apa-apa biarin. Kan aku belum ngerti anak kita seperti apa. I don't know how my child will continue on in this kind of country, ya kan? Atau dia akan berubah arah. Nah, pada saat itu kita pelajari aja anak kita. Kadang-kala biarin. Ya. Karena kalau kita terus intervensi, berarti sebetulnya yang terbaca adalah emosi kita. Tapi kita tidak membaca emosi dia. We need to read his or her emotion. Ya kan? Biarin dulu. Oke. Nah, ketika kita melihat dia lebih jauh, kita bisa lebih memikirkan strateginya yang lebih tepat. Oh, kalau anak ini sedang seperti ini, mungkin lebih baik kita semurkan dulu, ya kan? Atau kalau anak sudah begini, ini mungkin lebih baik kita biarkan, tapi dia capek. Nanti bisa tidur sendiri. Nah, kalau dia sudah cool down, baru kita ajak omong. Ada anak yang kalau kita tegasin, dia makin kenceng nangisnya. Dia makin kenceng. Tapi ada anak yang kalau dia lagi begitu, kita mainkan lagu apa ini aku ya apa itu sudah. Nah, tergantung strategi apa yang kita bisa ini pakai, itu tergantung bagaimana kita mengenal anak. Nah, setiap anak lain-lain. Saya nggak punya formula khusus yang bisa one size fit all, nggak bisa. Tapi yang jelas ini ada pengenalan orang tua terhadap anak. Oke. Ya, kemarahan kadang perlu ditunjukkan, tergantung ya, tantrum dia itu tantrum yang seperti apa, kemarahan dia adalah kemarahan seperti apa, ya kan, ekspresi emosinya dia adalah ekspresi emosi seperti apa. Kadang-kala nggak perlu. Ya. Kadang-kadang kita cool aja, ya sudah marah biarin aja, ya kan? Oke, berikutnya. Tapi kalau alasannya mahal akan kembali ke nilai uang. Saya ditanya anak saya, ini kan mainannya murah Pak, beli nggak apa-apa ya? Iya, jangan sampai hanya berhenti kepada ini mahal atau nggak mahal ya. Makanya perlu diajak berbicara secara logis. Oke, itu tadi saya cuma kasih contoh aja. Nah, kita bisa berbicara pada level itu. Ini mainannya murah, oke. Murah itu berapa sih? Misalnya anaknya bilang, ini cuma 100.000 kok Pak, murah, oke. Papa tanya ya, kamu bisa kerja? Anak umur 5 tahun tanyain begitu, dia bingung. Ya kan? Kerja gimana? Kira-kira kamu bisa kerja berapa jam sih untuk dapatkan 100.000? Dia pasti bingung. Dari situ dia mengerti bahwa ternyata apa yang dia katakan murah, mahal, itu tidak bisa dengan gampang dia mengatakan murah atau mahal. Atau kalau perlu ajak lihat ini ya, orang-orang yang ada di pinggir jalan, yang di warung itu, yang kerja setengah mati. Kira-kira mereka dapat berapa 100.000 ya dalam satu hari kerja. Jadi dengan begitu kita sedang mengajarkan anak kita sesuatu yang jauh lebih dalam daripada yang sudah dia tanyakan. Ini bukan masalah nilai uang lagi. Ya, ini jauh lebih dalam daripada itu. Bagaimana kita valuing the hard work, bagaimana kita itu tidak membuang-buang resource yang kita punya, walaupun itu cuma 10.000 atau ini cuma 100.000. Ya, dengan begitu anak kita mempelajari sesuatu yang nilainya jauh lebih tinggi. Makanya kita sebagai orang tua harus ini ya, punya vocabulary yang banyak dan
perbanyak waktu untuk dialog dengan anak. Jangan kalah, jangan juga kita jadi orang tua itu maunya just plong to the point. Enggak, kadang kita mesti muter-muter kok dengan anak itu. Ya, saya ingat kadang itu ada anak ya, yang kalau marah, tantrum gitu ya, perlu diajak muter-muter, naik sepeda lah, jalan kaki, naik mobil untuk cooling down. Ya. Ajak muter-muter di taman, gitu bisa cooling down. Ya. Sama dengan dialog itu juga, perlu kadang-kala itu muter-muter. Muter ke sana, muter ke sini, muter gitu ya, ngomong-ngomong, sampai kita menyentuh hal-hal yang penting-penting. Supaya anak juga memiliki cara berpikir yang lebih baik. Tidak semuanya itu matematikal. Kalau matematikal memang seringkali adalah to the point kan. 1 plus 1 equals 2. Jarang yang mengatakan 1 plus 1 equals 5 minus 3. Jarang, nggak banyak kan. Tapi kita sudah diajari dari dulu 1 plus 1 equals 2. 1 tambah 1 sama dengan 2. Ya itu aja jawabannya. Terus pleng, to the point. Kadang nggak begitu. Ya, kadang kita mesti ini ya lebih luas, lebih fleksibel. Sekali lagi kembali ke yang poin pertama, treat our child as a human being. Itu manusia, bukan robot, bukan vending machine. Ya. Oke, ada pertanyaan apa lagi? Ya, ada pertanyaan ini. Seberapa jauh gadget boleh dipakai untuk anak usia toddler? Nah, ini. Kalau saya batasannya semakin muda usianya, semakin sedikit penggunaan gadget. Karena gadget itu gini, saya ceritakan sedikit ya. Pada masa di mana kira-kira tahun 1990-an ya, itu sebetulnya sebelum itu 80-an, itu di MTV Generation, yang pernah tahu ya. MTV Generation itu suatu saat breakthrough anak-anak muda, dan itu merubah cara anak muda itu berpikir, ya, yaitu karena di dalam MTV itu satu frame itu yang namanya 1 second itu ada 60 frames ya, 60 frames per second. Pada saat MTV itu masih 24 frames per second. Saya lihat ya, kita yang dulunya kalau lihat TV, saya ingat sih zaman dulu itu kalau lihat TVRI itu kan zamannya Klompen Capir, ya kan, Pak Soeharto ngasih ini ceramah kepada orang-orang desa. Itu kan real time, ya kan, lalu slow, interaksinya ya real. Kita berinteraksi dengan hal yang real gitu. Kita cuma lihatnya di TV aja. Tapi MTV itu enggak. MTV itu dalam 1 detik, in 1 second, itu ada 24 frames. Ya, berubah dengan cepat sekali. Jadi apa yang masuk di sana, kita itu secara mata consciously we cannot accept it, we cannot decipher it. Kita tidak betul-betul bisa tahu apa yang kita lihat itu ada 24 hal yang berbeda itu kita tidak tahu. Tapi subconsciously ya itu mancep. Lakukan itu berulang-ulang. Maka ini yang disebut sebagai apa ya istilahnya conditioning. Jadi kalau kita mempelajari bagaimana kita itu bisa distracting people, ya lalu mengcondition orang supaya orang itu akhirnya menjawab sesuai dengan yang kita mau, itu kita di-condition. Salah satu conditioningnya adalah menggunakan frame yang begitu banyak, lakukan itu secara frekuensi. Jadi muncul 1 detik gitu ya dengan frame begitu banyak, lalu diulang lagi, itu masuk ke subconscious kita. Maka kalau misalnya orang yang sudah mempelajari ini sampai demikian dalam, dia kepingin kita memilih warna merah, ya. Di frame keberapa itu ya, frekuensi keberapa itu selalu muncul merah. Setelah kita melihat itu, jawabannya semua 100% akan benar. Ya. Nah ini berbahaya sekali. Anak kecil ketika dia mengalami fenomena yang baru seperti ini di dalam
ini ya apa namanya interaksi dengan dunia maya, virtual reality, gadget, maka ini menjadi sesuatu yang akan membentuk kognitif dia, akan membentuk framework dia, akan membentuk emosi dia. Ya, semakin ini diperbanyak, semakin itu akan membentuk dia. Pertanyaannya, dunia maya itu bentukannya menggunakan standarnya siapa? Pertanyaan berikutnya, dunia maya itu kira-kira ada berapa bentukan? Contoh sederhana aja, kalau kalian ketik ya, ketik God di dalam Google Search, kira-kira ada berapa entry yang kalian dapat? Saya pernah coba, ada 7 million entries, 7 juta entry. Istilah God, istilah Allah. Ya. Pertanyaannya, apakah semua itu berbicara mengenai Allah dalam Alkitab? Enggak loh. Ternyata macam-macam. Bahkan ya hal-hal yang ada hubungannya dengan Allah itu bisa masuk. Oke. Jadi kita mesti hati-hati. Anak kita itu, kalau saya membatasi anak kita itu berinteraksi atau menggunakan gadget, apalagi toddler. Karena anak itu toddler itu masa di mana dia itu very absorbing, dia akan absorb semua. Dia nggak ngerti, ya apa yang diabsorb dia mungkin nggak ngerti, tapi dia absorb itu semua. Nah, seperti yang tadi MTV Generation, ya sekarang 60 frames per second, ya bahkan ada yang sudah sampai 120, ada yang sudah 200 frames per second. Pertanyaannya, frame apa yang masuk dalam otaknya subconsciously? We don't know. Kalau saya nggak izinkan dengan gampang anak kita berinteraksi menggunakan gadget, apalagi kalau sudah masuk dalam dunia maya. Ya. Belum lagi masalah gadget addiction. Waduh, gadget addiction ini very, very dangerous. Kalau sudah masuk, susah lepas. Ya. Bagaimana gadget itu berpengaruh, memberikan influence kepada anak-anak. Ini contoh aja ya, ada anak umur 16 tahun, gara-gara dia main gadget, main cellphone. Ya, tiap malam dia buka, innocently dia buka cuma Instagram aja, ya, dan bukan nonton hal-hal yang jelek, bukan, hal yang oke lah bagi kita. Ya. Umur 16 tahun dia itu tiba-tiba membunuh diri. Kayak orang tuanya, ketahuan dia belum sampai mati, tapi sudah melakukan upaya bunuh diri. Wah, cepat-cepat dibawa ke rumah sakit, tak tolong nyawanya. Masuk ke rehab, ya, ketemu dengan psikologis, psikiatris, lalu berusaha dicari tahu kenapa, apa yang dorong kamu sampai mau against nature. Kita itu secara normal manusia ini nggak mau bunuh diri, ya. Karena kita didesain oleh Tuhan untuk hidup. Nah, kalau sampai anak bunuh diri itu mesti cari tahu, bagi anak usia 16 tahun, kan? Apa yang memotivasi? Entah itu kadang-kadang itu kan bullying, yang paling gede itu kan bullying, dia dikecewakan secara luar biasa oleh orang yang dia kasihi, misalnya atau teman dia yang paling dekat, ya kan? Atau mengalami abuse tertentu. Nah, itu yang akhirnya membuat dia bunuh diri. Apalagi anak usia 16 tahun, ini mengagetkan karena anak usia 16 tahun itu pas ini mau menuju kepada peak. Grafiknya itu kalau kita lihat COVID itu yang naik gini loh. Ya anak 16 tahun itu yang lagi naiknya. Makanya nggak masuk akal sebetulnya. Ya, untuk dia mau bunuh diri, kalau dia umur 80 tahun ya sakit-sakitan ya kepingin bunuh diri itu masuk akal. 16 tahun nggak masuk akal. Dan selidiki oleh psikiatris. Apa sih yang kamu lakukan? Nggak ada. Aku nggak ada pikiran untuk yang gimana ya memotivasi aku sebetulnya untuk bunuh diri. Psikiatrisnya susah luar biasa, kali-kali terus ya, selama beberapa minggu nggak ketemu. Ya, karena dia tuh seemingly very normal, hidupnya very normal, dia nggak ada substance abuse, dia nggak merokok, ya kan,
tidak ada sexual abuse, tidak heran dia makin challenging. Cari dia mulai tanya, kamu kalau di gadget pakai apa? Nah, dia mulai ngomong, aku pakai Instagram. Apa yang kamu lihat di Instagram? Nah, yang dia lihat di Instagram itu adalah foto model. Dia ini cewek 16 tahun ya, tapi kondisi tubuh dia itu bukan kondisi tubuh seperti foto model, bukan tubuhnya Barbie, ya kan? Dia tubuhnya ya biasa lah, ada dia yang dia lihat tiap malam, every night, ya selama kira-kira 3-4 jam, every night, itu adalah foto model. Subconsciously itu masuk di dalam dirinya dia berpikir, aku ini tidak ideal. Yang ideal itu yang di Instagram gitu, yang foto model, yang tubuhnya begitu baik, begitu bagus, begitu cantik. Nah itu yang ideal. Maka subconsciously dia itu bisa didorong untuk membunuh diri. Kaget loh, psikiatrisnya. What? Kok bisa ya? How come? But that's it. Ini penemuan yang mengagetkan. Terus anaknya setelah menemukan dia juga kaget loh. Iya ya ternyata. Akhirnya bosan di terapi. Setelah ketemu itu di terapi. Di terapi dia akhirnya setelah berbulan-bulan akhirnya berhasil sembuh. Ya, dari mana maksudnya ini? Innocent, Instagram. Cuma nonton foto model every night. Nah, tahu begitu, maka saya tidak akan izinkan. Very dangerous. What is out there yang sedang menginfiltrasi kehidupannya anak kita? We don't know. Jangan kira toddler nggak terlalu ngerti. Oh iya, you know. Ya, itu akan masuk dalam subconscious dia. Ya, akhirnya terekspresikan secara dramatis dan tidak mengagetkan. Oke, ini banyak pertanyaannya ya. Oke, itu ada pertanyaan. Pertanyaan terakhir, maaf. Apa? Anjing ngomong apa? Ya, 2 pertanyaan terakhir kalau bisa diadres dalam 10-15 menit terakhir ya. Oh gitu. Tapi itu pertanyaan terakhir dari satu orang, karena masih ada pertanyaan yang lain. Ini tinggal 1. Oke. Ini ada pertanyaan. Kebanyakan tanya, maaf, apakah baik men-challenge seorang anak setiap dia menginginkan sesuatu? Misal anak kepingin beli Nintendo Switch atau Imo Watch seperti yang temannya punya semua. Saya daripada saya belikan begitu saja, lebih saya men-challenge dia semisal ujian tes harus dapat 100 sampai 10 kali baru saya belikan. Baikkah hal seperti ini diulang terus? Saya sesuaikan tingkat kesulitan challenge-nya dengan tingkat keinginan anak. Ya, secara praktis saja nanti lama-lama nggak praktis loh ini. Kalau dia sudah tahu, oh aku bisa kok mendapatkan Nintendo Switch dengan aku bisa 100 sampai 10 kali. Lama-lama dia yang kasih kondisi. Pama, ini umur 15 tahun ya, sudah biasa begitu. Di umur 15 tahun, dia kepengen mobil, mobil anggap aja ini ya, apa namanya, Daihatsu Segra misalnya begitu ya. Aku pengen Daihatsu Segra. Gini aja caranya Maya. Aku tak belajar ujian ya tes untuk bisa mendapatkan 100 itu seluruh 1 tahun. Gimana? Terus setelah selesai itu aku dapat Daihatsu Segra. Boleh nggak? Nanti dia kasih kondisi. Karena dia sudah masuk ya, dan kita juga sudah masuk di dalam satu game. Di mana game itu adalah pola pattern-nya seperti vending machine. Kalau engkau melakukan ini, kau akan dapat ini. Kalau engkau melakukan ini, kau akan dapat ini. Kalau engkau melakukan ini, kau akan dapat ini. It's very dangerous. It's a very dangerous game. Ya. Nanti dia akan nyetir kalian suatu saat. Nah, gimana kalau gini aja kondisinya? Karena kita membelikan sesuatu atau tidak sesuatu itu sebetulnya bukan masalah, kalau bisa komplit ini nanti kamu tak belikan. Bukan begitu kan? Kalau engkau bisa cuci-cuci ini ya piring kotor selama 1 bulan non-stop, nanti kamu tak belikan boneka Barbie. Kan bukan itu. The point untuk cuci-cuci, ya membantu orang tua cuci-cuci, itu bukan supaya dia mendapatkan sesuatu. Reward and punishment ini bisa berbahaya kalau kita nggak hati-hati dalam menggunakan. Karena hal yang baik itu nanti justru dipakai bukan menjadi tujuannya, tetapi malah menjadi mediumnya.
Ya, reward itu seharusnya adalah mediumnya kan. Oke. Goalnya adalah untuk supaya dia belajar disiplin kan. Dia akhirnya bisa menjadi lebih memiliki karakter yang lebih sopan. Kalau kau bisa lebih sopan, kalau kau bisa bangun pagi, ya seterusnya nanti kamu akan aku kasih ini. Kan biasanya orang menggunakan seperti itu. Ya, permainan dalam reward seperti itu. Tapi manusia berdosa itu bisa dibalik. Ya, aku tak supaya aku mendapatkan reward itu, akhirnya rewardnya menjadi goal. Gawat. Kalau sudah begitu. Ya. Kalau pola itu akhirnya menjadi sistem value dia, ini yang akan merusak kehidupan dia seterusnya. So, kalau menurut saya jangan. Okay? Reward punishment itu seharusnya sudah diminishing ya. Biasanya intens itu usia 0 sampai 2 tahun, karena itu language yang paling dimengerti usia 0 sampai 2 tahun. Setelah itu 2 sampai 7, 7 sampai 11 itu harus semakin turun reward itu punishment. Bukan lagi gerakan oleh reward punishment. Karena tujuan kita bukan external discipline, adalah internal discipline. Ya, jadi internalizing value yang lanjut jadi goal. Okay. Ini ada satu pertanyaan lagi. Saya cukup khawatir dengan situasi corona sekarang di mana sekolah minggu jadi online. Dibuat dengan begitu menarik visual effect yang luar biasa setelah corona, bagi sekolah minggu realnya di gereja masih menarik. Wah, gini, ini perlu dirembuk ya oleh para guru sekolah minggu. Ya, perlu dipikirkan. Kalian mesti online Zoom dulu, ngomong-ngomong. Kalau ada masalah kayak gini terus siapa ya? Oke. Kalau menurut hemat saya, memang ini bisa menjadi problem. Oke. Karena dunia media itu dibikin dengan cara menarik. Cuman saya sih harapnya gini, saya harapnya itu coronavirus ini nanti akan diatasi. Lalu kalau sudah diatasi, harus cepat-cepat kembali ke dalam realita. Sebetulnya apa yang terjadi dalam dunia real itu jauh lebih menarik daripada media. Media itu tidak bisa disentuh. Ya, coba bikin bangunan dalam dunia media, ya, di dalam ini computer graphic. Bangunan itu begitu indahnya luar biasa, nggak bisa disentuh. Can you touch it? Can you touch the 3D? Can you feel it? Nggak bisa. Berarti ada sensori yang otomatis di diskon. Nah, untuk dunia real, guru sekolah minggu dalam hal ini, pergunakan hal yang nggak bisa didapatkan dari computer graphic atau dalam media. Ya, otomatis sentuhan, taste, nggak bisa dapatkan. Kalau kita tunjukin gambarnya rawon yang begitu menarik, kita nggak bisa taste, kita nggak bisa smell, nggak bisa. Itu bau apa kita nggak tahu, itu cuma gambar kok. Ya, kita gambarnya bagus. Rasanya kayak apa kan nggak tahu. Misalnya begitu. Ya, jadi ajak mereka ke dalam hal yang justru jauh lebih menarik karena real menggunakan semua panca indera mereka, touch, smell, ya kan, taste. Dengan begitu otomatis mereka langsung pindah kepada hal yang real. Oke, jadi ini satu tips saja. Oke, ini ada pertanyaan satu lagi, atau boleh satu lagi ya. Oke. Kalau anak tidak mau ikut online course dari sekolah gimana? Maunya main terus. Because dikerjakan setelah saya marah-marah dulu. Iya. Saya kadang nggak bisa salahkan anak marah-marah, nggak mau kerjakan online course. Karena online course-nya dibikin dengan cara kayak apa? Online course-nya menarik nggak? Online course-nya itu valuable nggak? Online course-nya itu meaningful nggak? Ini yang saya dengar ya, beberapa sekolah itu kalau bikin online course, wow, tak karapi dia, ya kan? Nggak tahu gimana, mungkin gurunya juga nggak terlalu mengerti bagaimana menggunakan gadget atau menggunakan media.
Itu juga menjadi salah satu faktor. Atau gurunya sendiri sudah bingung. Kenapa? Karena kalau guru sudah punya anak sendiri di rumah, sekarang anaknya dirumahkan, nggak sekolah. Berarti dia jadi guru 2 kali. Betul ya? Pusing loh. Gimana caranya? Ya kan? Belum lagi kalau guru honorer, waduh, nggak dapat gaji, ya kan, gajinya pas-pasan. Sekarang mesti ngajarnya anak lagi, padahal mestinya anaknya bisa di sekolah. Waduh, ruwet. Ini masalah yang ruwet sekali. Beberapa orang tua itu share kepada saya, anak-anaknya ngomel-ngomel semua waktu dikasih online course. Karena apa? Guru-guru itu banyak yang nggak ngajar, dikasih tugas tok. Waduh, kalau kayak gitu, kalau saya jadi kepala sekolah dengar kayak gini, tak muarai guru. Gak boleh, tugasnya guru itu ngajar. Ya kan? Ngajar. Bukannya cuma ngasih tugas. Ngasih tugas mah gampang. Ya kan? Nanti yang soro orang tuanya. Orang tuanya yang kerja. Contoh ya. Ini yang saya dikasih. Saya kasih contoh. Itu ada guru yang ngasih tugas matematika. Terus matematika nih. Tapi sebetulnya tugasnya itu prakarya. Dia dikasih fraction. Ini tugasnya tentang fraction ya. Fraction itu. Tugasnya itu untuk anaknya dengan fraction angka-angka fraction yang diberikan, bikinlah prakarya pizza. Jadi mesti ngetoki jamurnya, mesti motongi makaroninya, ya, mesti bikin pelipitnya pizzanya dari kertas, ya kan? Jadi itu dihitungkan 1/3, ya, lalu berarti kalau ini besar ini dipotong 3, berarti masing-masing dapat 1 mushroomnya. Jadi jamurnya masih diketok 3, gitu ya. Itu lebih berjam-jam bikinnya daripada menyelesaikan problem matematika. Bagi saya ini gurunya ngawur. Problem matematika jangan dipindahkan ke tugas prakarya. Tugas prakarya 90% dari waktu yang dipakai. Itu namanya tugas prakarya, bukan tugas matematika. Nah, kadang-kala guru berbuat seperti ini. Anaknya ngamuk, aku mau kerjakan hal seperti ini, padahal problem matematikanya selesaikan dalam 5 menit. Dan, tapi gara-gara prakaryanya, ya, dia harus selesaikan itu berjam-jam. Gimana? Ini gurunya harus dimarahi. Ya, harus diajari gimana caranya bikin tugas, gitu. Ya, oke. Ada yang raising hand. Yohana Lin raising hand. Tanya apa, Yohana? Yohana mau tanya apa? Ya. Oh. Monggo yo, nih. Enggak. Terakhir, ayo. Enggak nanya. Enggak tanya. Kan dia kan. Berarti ini gimana nih? Sudah. Berarti ini sama papan kursnya gimana? Diabaikan saja ya, sama guru sama sekolah atau anaknya terus dimarahi buat ngerjain? Jadi ini makanya tadi ya, saya bilang poin yang ke-6 adalah you need to understand the context. Ya, mesti ngerti konteksnya. Jadi ketika anak marah-marah seperti itu, ya mesti ngerti konteksnya. Kalau kita pikir-pikir ini gurunya yang ngawur, jangan marah sama anaknya. Kasihan anaknya, dia yang dibully sama gurunya, kenapa malah dia dimarahin? Ya kan? Nah, solusinya memang susah. Ini ada pertanyaan bingung, solusinya kemarin guru juga kasihan orto itu pada minta diskon uang sekolah, jangan gurunya dipotong gaji. Ya iya, memang ini susah, tapi harus dimarahi itu kepala sekolahnya. Dia mesti monitor dong, sebelum tugas itu di launch, maka kepala sekolahnya harus ini supervise. Ya, harus supervise. Kalau kepala sekolahnya lihat, wah ini tugasnya nggak cocok, ya kepala sekolahnya intervensi, ambil keputusan, jangan di launch,
Salah kamu, caranya begini. You mesti ajar sampai anaknya ngerti. Bukan dibikin tugas yang nggak ada hubungannya dengan subjeknya. Tugasnya harus berhenti pada subjeknya. Sekarang itu banyak guru yang kasih semua tugas, biologi, sains lah, matematika lah, semua ujung-ujungnya prakarya. Mau bahan lagi di rumah, mesti keluar gara-gara COVID. Gini keluar ke supermarket, nanti pulang bawa COVID nanti, ya kan? Nah, ini mesti diajarin. Sampaikan kepada kepala sekolah nggak bisa kayak gini, nggak boleh kayak gini. Kalau kalian Zoom lah sama orang tua yang lain, agree, terus undang kepala sekolahnya di Zoom biar semua orang tuanya bisa ngomong sama kepala sekolahnya. Kepala sekolah nggak boleh kayak gini, nggak cocok ini. Masa anakku belajar matematika mestinya bisa selesaikan dalam 5 menit, sekarang gara-gara tugas prakarya selesaikan 4 jam. Itu nilainya nilai prakarya atau nilai matematika. Gitu. Nggak boleh gitu dong. Kalau matematika ya matematika, kasih aja tugas matematika. Tapi jangan suruh orang tua yang ngajarin, tolong gurunya yang ngajarin. Itu ada ini orang tua yang cerita, gurunya tuh cuma muncul di online 20 menit. Bisanya tuh tugasnya bikin, nggak bisa gitu dong. Gurunya mesti attend sampai anaknya ngerti. Nah, ini memang ruwet kalau ngomong soal pendidikan formal di Indonesia ya. Oke? Ya. Sudah ya? Oke. Oke. Thank you so much. Hansut mau tutup dalam doa? Ya, thank you so much buat meluangkan waktu buat ngelainin kita, walaupun di tengah-tengah situasi kayak begini, kita masih bisa ketemu online dan sempat putus-putus ya, suaranya nggak semuanya jelas, tapi at least kita bisa tangkap poinnya. Yang paling enak yang bisa komunikasi diskusi langsung sih ya. Yang rekaman juga mungkin ya bisa terima dikit lah ya. Informasi juga ini Pak Ferry ini minggu depan rencananya sudah bakal stay permanen ke Amerika, jadi akan jadi prinsipal di sekolah di sana, jadi nggak di Indonesia lagi. Mungkin kelak kalau kita mau undang Pak Ferry lagi ya ini harus lewat online kayak begini ya. Tapi kalau di Amerika mestinya internetnya jauh lebih stabil, lebih kencang daripada di sini. Mestinya lebih baik lah ya. Ya. Oke, ya kita juga berharap dan berdoa buat Pak Ferry supaya lancar, Tuhan berkati preparation-nya buat ke US nanti semuanya lancar, sehat-sehat, apalagi di situasi kayak sekarang ya. Oke, thank you. Ya, kita teman-teman kita juga tutup dalam doa yuk sekalian yuk. Kita doakan juga buat Pak Ferry ya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk keluarga yang Tuhan beri, beserta dengan panggilan dan tanggung jawab kami juga untuk bertumbuh bersama dengan anak-anak yang Tuhan percayakan. Entah itu anak-anak kandung kami, keluarga extended family kami, atau bahkan anak-anak di sekolah, di gereja yang Tuhan percayakan. Biarlah dengan bekal ini kami akan semakin baik, semakin bertumbuh, dan kami juga berdoa agar materi ini juga bisa memberkati kami semua yang mendengarkan. Kami secara khusus juga berdoa untuk Pak Ferry, Tuhan juga melindungi perjalanannya ke Amerika. Tuhan menyertai persiapan-persiapannya, tiket pesawat yang dibutuhkan, dan segala persiapan teknis juga untuk kesehatan satu keluarga di tengah-tengah masa seperti ini. Kami memohon berkat Tuhan juga untuk kami semua, agar di masa-masa seperti ini, kami selalu mencari apa yang Tuhan mau, dan tunjukkan kepada kami apa yang Tuhan mau kami pelajari. Kami mengucap syukur untuk semuanya, dalam nama Tuhan Yesus. Amin.